Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya sedikit menjelaskan tentang memahami bagaimana motivasi terbentuk. Ada beberapa teori motivasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu teori proses, kedua teori harapan, tiga teori penentuan tujuan, teori penguatan, dan teori keadilan. Kelima teori ini memiliki hubungan tentang bagaimana motivasi terbentuk. Next, kita ke pembahasan teori proses. Teori proses menjelaskan bagaimana dan mengapa individu termotivasi dalam suatu lingkungan kerja atau situasi tertentu. Berbeda dengan teori kebutuhan yang berfokus pada apa yang memotivasi individu. Teori proses lebih menyoroti mekanisme di balik motivasi, termasuk bagaimana individu membuat keputusan terkait perilaku mereka. Teori harapan. Teori ini dikembangkan oleh Viktor Fromm pada tahun 1964. Teori ini menyatakan bahwa individu akan termotivasi untuk melakukan suatu tindakan jika mereka percaya bahwa ada ekspektasi, instrumentality, dan balance. Yang pertama yaitu harapan. Usaha yang mereka lakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. Kedua, instrumentalitas. Kinerja yang baik akan menghasilkan imbalan yang diinginkan. Dan balansi adalah imbalan tersebut memiliki nilai atau kepentingan bagi mereka. Contoh dari teori harapan yaitu seorang karyawan bekerja lembur karena ia percaya bahwa semakin banyaknya usaha yang ia berikan, semakin besar kemungkinan ia mendapatkan bonus. Dan bonus tersebut sangat bernilai baginya. Selanjutnya kita ke teori penentuan tujuan, goal setting theory, yang dikembangkan oleh Edwin Luke dan Gary Latham pada 1968. Teori ini menyatakan bahwa tujuan yang jelas dan menantang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja individu. Ada beberapa prinsip utama dalam teori ini, yaitu kejelasan, tantangan, komitmen, umpan balik, dan kompleksitas tugas. Kejelasan adalah tujuan yang harus spesifik dan terukur. Tantangan adalah tujuan yang menantang dan lebih memotivasi daripada yang mudah. Komitmen. Individu harus berkomitmen terhadap tujuan tersebut. Umpan balik atau feedback, yaitu evaluasi kinerja secara berkala diperlukan untuk meningkatkan. Dan kompleksitas tugas, jika tugas terlalu kompleks, perlu ada strategi pendukung agar individu tidak merasa kewalahan. Selanjutnya yaitu teori penguatan yang dikembangkan oleh B.F. Skinner, operant conditioning. Teori penguatan atau reinforcement teori adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima setelah melakukan suatu tindakan. Jika suatu perilaku menghasilkan konsekuensi yang positif, maka perilaku tersebut cenderung diulang. Sebaliknya, jika konsekuensinya negatif, perilaku tersebut akan berkurang atau dihentikan. Teori ini didasarkan pada operant conditioning, yaitu konsep belajar dari pengalaman melalui penguatan atau hukuman. Jenis-jenis penguatan dalam reinforcement teori. Satu, yaitu penguatan positif. Memberikan hadiah atau penghargaan setelah seseorang melakukan perilaku yang diinginkan. Contohnya seperti seorang karyawan yang berhasil mencapai target penjualan diberikan bonus atau pujian dari atasan. Selanjutnya yaitu penguatan negatif, yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah seseorang melakukan perilaku yang diinginkan. Contohnya, seorang atasan berhenti menegur seorang karyawan setelah ia mulai datang tepat waktu setiap hari. Hukuman, yaitu memberikan konsekuensi negatif untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya seperti seorang karyawan yang sering terlambat dipotong gajinya atau diberikan peringatan tertulis. Selanjutnya yaitu penghapusan. Penghapusan adalah mengabaikan atau menghilangkan konsekuensi yang biasa diberikan, sehingga perilaku tertentu akhirnya berkurang. Contohnya, seorang karyawan yang sering bercanda di kantor biasanya mendapat perhatian dari rekan kerja. Tetapi, ketika rekan-rekannya mulai mengabaikannya, ia akhirnya berhenti bercanda terlalu sering. Selanjutnya yaitu teori keadilan.
yang dikembangkan oleh G. Stacy Adams pada tahun 1963. Teori ini menyatakan bahwa individu membandingkan usaha dan imbalan mereka dengan orang lain dalam lingkungan kerja. Mereka merasa diperlakukan secara adil, mereka akan tetap termotivasi, tapi jika merasa diperlakukan tidak adil, mereka bisa mengalami ketidakpuasan atau bahkan menurunkan kinerja mereka. Komponen utama dari teori keadilan yaitu input-output perbandingan. Input adalah segala sesuatu yang diberikan individu ke dalam pekerjaan, waktu, usaha, keterampilan, dan pengalaman. Output adalah imbalan yang diterima individu, seperti gaji, penghargaan, dan pengakuan. Dan perbandingan. Individu membandingkan rasio input ke output mereka dengan orang lain. Reaksi terhadap ketidakadilan adalah jika seorang merasa mendapat lebih sedikit dibanding rekan kerja dengan usaha yang sama, ia bisa merasa tidak adil dan menurunkan kinerjanya. Jika seseorang merasa mendapat lebih banyak dibanding orang lain dengan usaha yang sama, ia mungkin akan bekerja lebih keras untuk menyesuaikan rasio input ke output. Contohnya, seorang karyawan mengetahui bahwa rekan kerjanya dengan tanggung jawab yang sama menerima gaji yang lebih tinggi. Jika ia merasa tidak adil, ia bisa menjadi kurang termotivasi atau mencari pekerjaan lain. Itulah beberapa secara keseluruhan teori-teori ini melengkapi dan memberikan pemahaman komprehensif tentang motivasi manusia. Teori proses memberikan kerangka umum, sementara teori-teori lainnya memfokuskan pada aspek-aspek spesifik seperti harapan, tujuan, konsekuensi, dan keadilan. Pemahaman terhadap kelima teori ini memungkinkan pengembangan strategi motivasi yang efektif dalam berbagai konteks. Sekian penjelasan dari video ini. Jika ada salah dan kurang tepat pada penjelasan yang saya berikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.